Bahkan ya kala itu dia berhasil memenangkan beberapa turnamen-turnamen komunitas juga. Tinggal ditunggu nih, karena untuk sampai ke titik ini mereka berangkat dari area qualifier. MG not in a good shape. Bahkan kali ini hanya misalkan 2 player dan api yang di belakang dia belum disadari. Do akankah sebuah utility dilemparkan karena bagian dalam smoke seperti tadi bukan sebuah nade, dan ini benar-benar terkepung dengan 4 player Onyx Esport lainnya. Betul, dan ini smoke yang tebal banget dari Onyx sudah di setup, plus ada tambahan setup smoke dari satu pemain aja ya, karena tadi ada vehicle yang bisa digunakan. Ini benar-benar ke arah OMG dan Super Duo, lihat dia benar-benar sendirian. Next masih melemparkan tembakan demi tembakan dari bagian luar, namun ini justru membutakan angle dari Next dan Duo sendirian saja. Ada smoke yang dikeluarkan, happy birthday, hanya mendapatkan satu karena langsung ada sister dari seorang Nick. Pulangkan ke arah lobby, OMG menyisakan satu pemain terakhir mereka. Ya, Super Next ya, yang ada di bagian depan sana akan menjadi the last man standing. Dan ini bukan merupakan kabar baik untuk tim tersebut. Dan OMG bahkan baginya pun pecah. Dua bannya berarti tadi ya? Iya, depannya gundul. God, ini akan sangat sulit. Dan Super Next menuju ke arah bagian bukit, cuma punya satu first aid, tidak punya vehicle. Dan Nick melakukan tembakan lagi ke arah bagian bawah, mencari mungkin di manakah last man standing dari OMG. Alright, dari Powerpunk akan mencari-cari di arah high ground yang terlebih dahulu, karena seringkali circle kayak gini tuh menujunya ke arah pegunungan dari Gergopol. Makanya high groundnya akan dikontrol, tapi di arah yang lain Onyx masih mencari keberadaan last man dari tim OMG. Bener-bener dicari loh, semua sisinya, bahkan sampai basement juga dicari. Betul banget, karena rumah tricky ya yang udah ada basement sekarang, dan zona kedua sudah terbuka mendonat ternyata ya, bisa kita katakan Agak masih. dejavu gue ya. Nah ini dia Atas yang cukup tinggi kayak dari EVOS, mereka dekat dengan BKG. EVOS mau maju dikit lagi, udah ada lawan-lawan yang lain Nah juga. betul banget, yang lebih tengah lagi ya, sampai ke titik tadi ada Bonafide dan juga Onyx di sekitaran perbukitan. Dan kali ini EVOS mengamati, namun Bonafide yang sedang melakukan pengamatan ke arah Onyx, ternyata ada West Bandit yang melakukan tembakan ke arah dia. Satu orang knockdown, betul sekali. Nggak tahu dari arah mana tiba-tiba ada tembakan yang on point banget, bahkan langsung dipush ternyata oleh West Bandit. Smoke ingin mengamankan korban berikutnya, tapi ada follow up yang cukup cepat datang dari tim Bonafide. Namun tembakan dari sebelah kanan juga menuju ke arah Ucup. 3 pemain sudah mulai berkumpul, ada sedikit low toss menuju ke arah tangga, sedikit memprediksi pergerakan yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Bonafide. Tapi kali ini dari Dani juga sudah mulai datang untuk memberikan follow up ke arah Smoke yang ada di bagian atas, dan Bots pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada tembakan, ternyata Onyx join the fight. Dari yang lain tembakan tipis dari bagian luar jendela, berhasil mendapatkan satu pemain dari Bonafide. Ucup ingin langsung dipulangkan ke arah lobby. West Bandit benar-benar menguasai daerah ini, dan ada bantuan dari Onyx tanpa disadari. Iya, dan Onyx bahkan join the fight kali ini untuk masuk ke pertahanan dan ditabrak Bonafide rata. Tapi Onyx kali ini harus berhadapan dengan West Bandit. 1-2 orang. Happy birthday, dekat sekali ya boy. Kali itu kalau bagian bawah Prefire dengan menggunakan sebuah Thompson. Nick menjadi satu player dengan M249 mencoba memporak-porandakan defense dari Wayne. Dan lihat M249 begitu ganasnya, tapi Wayne di sana belum menyadari Nick ada di sana. Low HP, the last man standing Nick kali ini berhadapan dengan seluruh player dari West Bandit, tidak terdeteksi, dan itu dia Lil Boy justru bisa meratakan Onyx juga 7 kill untuk West Bandit, Pak. Gila men, ini momentum yang gak disangka-sangka, dan ternyata ditabrak lagi. Ada yang datang, BKG datang join the fight. Sudah mulai menuju ke arah pertahanan dari West Bandit kali ini, dimana West Bandit juga sedang melakukan reset yang terlebih dahulu, mereset strategi mereka. Healing dulu, revive pun bahkan sudah dilakukan kali ini, tapi mereka belum maksimal untuk HP bar-nya. Iya betul banget, Nick the minute dilemparkan oleh BKG. Ini berbahaya bagi West Bandit tentunya. Smoke cukup low HP, 2 orang saja di sana, Lil Boy dan Smoke. Satu player West Bandit udah mulai mundur ke arah bagian belakang. Lihat betapa banyak smoke yang bertebaran, dan BKG tembakan dari sisi lain mendapatkan sebuah hitmark, tapi belum memberikan sebuah knockdown karena memang tebalnya smoke yang sudah dibangun di tempat tersebut. Oke, masih berlanjut. Bahkan ada satu pemain dari BKG yang melakukan split ke arah luar. Ini benar-benar membatasi pergerakan yang dimiliki oleh West Bandit. Masih terus-terusan memberikan spray through the smoke. Hitmarknya masuk, masih belum 100%. Masih bisa bertahan sejauh ini. Ada tembakan berikutnya, tapi ternyata 2 pemain dari BKG sudah mulai masuk ke bagian dalam dari rumah. Bertahan di area yang cukup sempit, sudah mulai meledak. Bahkan salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby kali ini. BKG benar-benar membabi buta, satu persatu dihancurkan. Bahkan ternyata West Bandit dipulangkan ke arah lobby. Oh my god, third party yang terkena third party, dan lihat betapa banyak mobil di sana yang ringsek, yang meledak karena memang tembakan demi tembakan yang dilontarkan oleh banyak tim. BKG 3 kill mereka dapatkan kali ini, dan tidak hanya itu, mendapatkan bagian yang cukup tengah juga di circle ketiga. Oke, dan ini kayak
ya siapapun yang menjadi pemain terakhir tadi yang masuk sudah pasti langsung advantage-nya gede banget juga. Dan lokasi yang didapatkan oleh BKG juga kalau gue bisa bilang ini masih gak terlalu aman meskipun memang sekarang masih berada di bagian tengah, karena otomatis mereka masih harus jauh lebih naik lagi ke atas dan bahkan mereka masih bisa terpantau dari arah untuk Bukit Gergopol. Oke, ini bukitnya sudah mulai dihajar-hajarin juga Livescape. Sempat mendapatkan beberapa knockout dan kali ini malah mereka yang paling bonyok karena dua pemain mereka sedang terknockout. Dalam proses revive satu pemain mereka bakal membackup ke arah belakang. Granat sudah mulai dilempar ke Kids. Begitu agresif dua pemain mereka dikirimkan untuk mendapatkan pemain-pemain dari Livescape. Ada backup dari belakang, sedikit melakukan pre-fire, sedikit memberikan cicilan damage juga, tapi granat tidak henti-hentinya dilemparkan ke arah tiga pemain Livescape yang terjebak di dekat GD Kids. Iya, ini berbahaya banget Livescape karena masih berada di bagian luar zona ya. Gatekeeping yang dilakukan oleh GD Kids benar-benar on point kali ini. DPS dari Blue Zone-nya tadi ditambah sama granat langsung hilang lenyap begitu saja. Bleeding out untuk satu pemain dari Landscape menuju ke arah bawah berusaha menyelamatkan diri, tapi GD Kids tidak ingin melepaskan angle mereka dari arah Landscape. Kato pun tumbang satu pemain terakhir, namun ternyata start lengah berhasil di knockout. Backup sedikit terlambat, bahkan start sempat dipulangkan menuju ke arah lebih jam shoot orang terakhir tapi gagal. Malah ternyata satu persatu pemain dari GD yang tumbang. Untungnya masih ada dua pemain yang berada di bagian high ground. Iya, betul sekali. Genesis Dogma justru harus kehilangan dua player ya, karena sempat melakukan sebuah jump shot ke arah bagian bawah, sebuah pertahanan dari Kato tadi kalau gue nggak salah, dan player dari Landscape lainnya menuju ke arah bagian tengah, tapi seharusnya tidak selamat juga karena udah dijaga oleh X-Cube juga tadi di bagian bawah. Iya, wow, pergerakan yang benar-benar seru untuk dua match yang kita lihat secara, bukan dua match, dua momen yang kita lihat secara berturut-turut, Om. Betul, dan satu dari third party, yang kedua juga dari arah dari Bukit juga, dan seharusnya ini ada satu lagi sih yang bakal fight dari Skyline DMS dan juga Aura. Di bagian utara berarti Bagian ya? utara, ayo Oke. kita geser ke sana. Nah, baru dibilang langsung perang. 3 tim ya, berarti ada 3 tim showdown dan ada yang ditabrak juga Rosesi oleh seorang Slayer dari Scarlet Gaming. Sementara kita bakal fokuskan dulu ke arah NFT dan juga EVOS yang sudah mulai berperang, dan last man standing dari NFT berhasil diamankan. Satu tim kembali dipulangkan ke arah lobby. EVOS mengumpulkan pundi-pundi poin yang begitu banyak. Oh, tadi bukan dipulangkan satu tim ya? Oh, tadi knock Secure kill, berarti ya. secure kill. Secure kill, betul Betul. sekali. Dan Ramones sepertinya menjadi last man standing, dan NFT akan melakukan sebuah repositioning ya, karena memang posisi ini udah diamankan oleh EVOS. Tapi revive sepertinya berhasil dilakukan juga ke arah teammate NFT lainnya. Tiga, Betul. Iya, Masih 3 pemain dari NFT. Tadi nggak kesorot ya, karena ada sedikit teknikal yang terjadi dari kemarin. Makanya kita nggak bisa ngelihat jumlah yang ada ketika kameranya swing. Iya, ketika swing tadi kita tidak terlalu terlihat ya player-player dari NFT. Sepertinya dua orang masih di depan sana. EVOS masih memberikan tekanan berupa utility throwable Nate tadi untuk menahan pergerakan dari NFT. Ya, masih berlanjut dan No Mercy bergerak ke sekitar DMS. Langsung di spray begitu saja, mendapatkan No Mercy headshot tadi. Poin harusnya bakal masuk ke arah tim DMS dan No Mercy akan sangat sulit untuk diselamatkan. Ya, tempat lain tadi temannya DMS yang di sampingnya justru ter-take down dan langsung pulang ke lobby karena McLaren meledak tadi ditembakin oleh Skyless Gaming. Yang lagi-lagi Skyless Gaming ini benar-benar oportunis. Dia tahu ada peperangan, dia masuk dari titik lain, dan sekarang touchdown keempat playernya pas di dalam daerah Ruins. Betul, dan Scarlet Gaming harus menghadapi satu pemain dari Aura yang tersisa. Setup smoke dan granatnya. What a nice nade dari seorang Jaden mendapatkan 2 pemain dari Scarlet Gaming. 2 tumbang, sedang melakukan split. Jaden bisa memporak-porandakan setup dari tim Scarlet Gaming. Bergerak maju, Jaden sepertinya ingin mendapatkan sebuah secure kill. Sedang dalam proses revive, Katan ternyata salah satunya sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Wow, Jaden, bos gila, berani banget dia menghadapi 4 pemain dari Scarlet Gaming. Iya, ini benar one showdown dari seorang Jaden tadi ya. Nate-nya connect, dan sekarang bahkan berusaha untuk melakukan sebuah knock-in di bagian sana. Revive masih dilakukan, Pinky berhasil untuk melakukan revive, dan kali ini posisi Jaden udah terkunci dan zonanya ternyata menuju ke arah bagian Ruins kali ini. Oke, 2 granat dilempar menuju ke arah Jaden. Splash damage masuk, dia bakal berpindah ke arah bukit sebelah kanan, tapi belakang mereka benar-benar terbuka. Belakang Jaden maksud gue yang benar-benar terbuka. Untung kalau kita lihat dari arah minimapnya, nggak ada satupun player di arah high ground belakang dari Jaden. Iya, Tapi kan. granatnya nggak habis-habis dari Scarlet Gaming. Karena player di belakangnya tadi DMS baru saja mati oleh Playzone. Karena tadi sempat terlihat dikit lagi lari, ter-take down oleh Playzone. Ya, tapi apakah bisa Jaden meratakan 3 pemain Scarlet Gaming yang tersisa? One man show bergerak, tembakan dari belakang dan masih tercover. Namun ternyata terlalu banyak peluru yang masuk. Pinky yang menjadi eksekutor dari peluru terakhir untuk Rambo. M249 sejauh itu loh jaraknya. Oh my god, Pinky
nasty shot tadi mengenai Banget tadi untuk damage yang masuk, sedangkan dari Skylet akhirnya mereka bisa mulai bergerak juga, jangan sampai ke bagian lagi sama Gede Kids. Iya. Karena Gede Kids juga mereka sudah mulai turun dari arah perbukitan dan itu dia tumbang satu dari Wave ternyata untuk bisa masuk dari bagian selatan berjumpa dengan XQ. Oke, Slayer bergerak perlahan. Ini mereka butuh masuk ke dalam zona dan udah dijegal juga. Ada satu tim di sini, ada Victim tadi yang sudah mulai memotong rotasi dari Scarlet Gaming, di mana Scarlet Gaming hanya menyisakan 3 pemain mereka dengan 3 kill sudah mereka kumpulkan. Vehicle mereka juga tidak terlalu bagus kondisinya. Kita lihat yang digunakan kali ini sudah mulai berasap. Tabrak langsung bertukar gereja. Nekat banget tapi sudah ada setup dari Victim. Siap menyambut kedatangan dari pemain-pemain Scarlet Gaming. Sudah mulai melemparkan granat. Bermain tipis di bagian belakang. Oh, lempar sedikit ada melakukan jab. Namun masih belum bisa mendapatkan satupun pemain dari tim Scarlet Gaming. Rocky begitu percaya diri langsung saja lompat. Namun ternyata granat dari Jersey membuat blunder untuk Scarlet Gaming. Oh my god. justru Pinky the last man standing juga pulang ke lobby karena dia tadinya melakukan harusnya body system dari bagian belakang. Dua di depan udah menunggu dengan cukup baik, namun Nate dari Jersey tadi unfortunate untuk Skylas Gaming di game kali ini. Wah, itu low toss yang perkiraannya sedikit meleset, berniat melewati broken wall tapi ternyata malah terpantul. Oke, nice try untuk Scarlet Gaming dan kali ini kita fokus karena game masih berjalan antara EVOS dan juga X-Cube yang sudah mulai bertemu. EVOS lagi-lagi melakukan strategi split 2-2 ya. Dua menjaga di bagian gate, menjaga di bagian entry. Dua lagi di bagian tengah. Lihat X-Cube kesulitan dan bahkan dipulangkan oleh EVOS Reborn beberapa playernya. Dan sekarang EVOS tahu udah mulai aman, regroup ke arah teman-teman yang di bagian tengah dan masih cukup aman di zona kelima kali ini. Oke, kali ini sudah mulai melempar granat karena smoke yang dibuat oleh X-Cube. Tidak mungkin ada smoke tanpa ada yang membuat dan ternyata circle-nya bouncing lagi ke arah utara dan ini berarti di atasnya ada Victim harusnya. Iya, di bagian gereja Ya, Ruins di tadi. atasnya NFT dari minimapnya itu harusnya masih ada Victim yang berada di sekitar gereja. Dan itu tirai yang bagus banget karena lekungannya tuh langsung ke arah high ground. Bisa nge-cover tembakan dari arah atas, dari arahnya NFT. Dan ditambah kalau tadi kita lihat Victim ada beberapa broken wall yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pick ke arah bagian depan. Tapi EVOS tidak kehilangan ide kali ini, udah mengirimkan beberapa player dengan vehicle. Inilah fungsi vehicle di bagian late game sangat krusial dan harusnya kembali lagi akan bertemu antara EVOS dengan NFT ya. Harusnya iya, dan ini pergerakan EVOS benar-benar terstruktur banget. Mereka mengirimkan 2 pemain ke arah depan untuk mendistract ke arah tim NFT, sementara satu pemain EVOS Redface membuka jalan ke bagian dalam dari Ruins ya. Bakal di sandwich, dan ini banyak banget obstacle yang bisa dimanfaatkan untuk di sekitar Ruins. Ya, Ruins lagi-lagi benar-benar sebagaimana maze atau labirin di sana ya, bisa dimaksimalkan. Tapi di tempat lain Genesis Dogma berarti ini di bagian kiri bertemu dengan BKG. Satu taruh knockdown dan XQ pun berusaha untuk touchdown masuk dalam zona, namun ditabrak lagi tadi dari Genesis Dogma oleh BKG. Oke, Kigo kali ini yang bertahan. Daipot terkena efek ledakan, BKG juga terkena efek ledakan. Nah, sepertinya akan sangat mudah untuk dipulangkan karena lobby XQ juga sudah mulai bonyok. EVOS yang percaya diri banget untuk meretake tempat dari tim NFT. Perlahan-lahan mereka masuk, gak buru-buru dan bergerak di dalam smoke juga. Masih di setup, di flank kanan kiri sepertinya sudah mulai terspot. Pertahanan dari NFT berada di sebelah mana langsung ngolong satu pemain, namun ada backup yang begitu cepat dari EVOS langsung diudah, dipulangkan salah satunya menuju ke arah lobby. Satu pemain turun menuju ke arah bawah, ingin di jump shoot tapi dia sabar banget, dia masih mencari informasi lanjutan di manakah setup yang dilakukan oleh pemain-pemain tim NFT. Betul banget, ternyata tembakan dari Victim juga tadi ya berikan sebuah pressure dan EVOS berarti usaha atau upaya masuk ke tim NFT-nya berhasil. Dan bahkan lihat Victim benar-benar menjaga di bagian utara, sulit sekali BKG untuk masuk, bahkan 2 player ter-take down oleh Victim. What? Dan Unsupply turun di tengah-tengah mereka. Betul, lumayan buat ngereset armor juga helm itu pasti level 3 akan ngebuat mereka lebih strong untuk melakukan perang. Tapi apakah supply bisa diambil atau tidak? Dan ternyata fokus perangnya ke siapa? Tembakan masuknya dari arah yang lain. Ya, Victim lagi dan lagi ya benar-benar menyisir karena dia di high ground kalau kita berbicara Ruins. Tapi sebenarnya dia di lower ground kalau ketimbang bukit yang ada di depannya. Jadi kelihatan banget tadi XQ pun juga BKG. 2 tim langsung diratakan oleh Victim Sovers. Betul. Slavel tadi yang lompat ke bawah berhasil diamankan. Berarti tinggal drone doang. Last man standing dari tim NFT yang bertahan dan sudah mulai terspot oleh EVOS Reborn. Dan ternyata tembakan bertubi-tubi yang menyakitkan membuat drone tidak bisa bertahan lama. Kali ini top 2 yang tersisa antara EVOS versus Victim. 4 lawan 4. Kondisi yang imbang. sih hari ini ya Victim ya. 4 lawan 4 berkata pasta tadi kita akan melihat, tapi kalau melihat dari zona ini Victim diuntungkan sih, walaupun EVOS banyak vehicle bisa digunakan untuk masuk ke dalam. Oke, sudah mulai bergerak. EVOS sepertinya mereka masih dalam posisi split. Sementara Victim bergerak layaknya sebuah unit setup yang biasanya mereka lakukan seperti 3-1, mengirimkan misteri seorang diri untuk memberikan distraction ke arah EVOS.
Ya betul sekali, kali ini masih ada pertahanan yang dibangun oleh Victim. Mereka pun tahu nggak boleh terlalu terburu-buru. Udah menang zona juga, tapi Lizer yang ada di bagian depan udah mulai mencari-cari. Rocky pun juga ada sebuah predict shot ke arah dalam smoke, mencari di manakah kira-kira letak player dari EVOS. Dan benar sekali, lihat Genforce di depan, Rocky di bagian kanan, Misery juga tadi udah set up dengan satu player lainnya ya, Fajar tentunya. Dan ini sulit sih EVOS untuk bisa penetrate masuk karena utility-nya bahkan udah banyak terbuang di bagian high ground. Ya, tinggal siapa yang bakal bisa ngamanin buat bagian center sekarang, karena dengan posisi 4 lawan 4 juga baik dari Victim maupun EVOS. Kalaupun mereka mau coba untuk masuk ke bagian tengah, mereka harus sabar banget. Siapa yang lompat pertama kali knockdown, pastinya quantity akan berubah banget nanti untuk mereka juga. Ya betul banget, dan smoke udah mulai terreduce, smoke sudah mulai hilang. Dan lihat ini yang tadi gue katakan, setupnya luar biasa. Airdrop yang sempat Pasta sebut juga tadi harusnya didapatkan oleh Victim. Ini benar-benar lock angle, pen down, lockdown untuk EVOS masuk. Karena seluruh angle yang mungkin EVOS akan gunakan sudah terpotong, sudah dijaga dengan begitu ketatnya oleh Victim Sovers kali ini. Betul, ini Victim bener-bener udah setup sedemikian rupa. Semuanya diuntungkan dari segi zona. Tengahnya dikosongin, ujungnya diisi. Betul. Dan ini bakal nunggu sampai dengan zona-zona yang terakhir. Zona 8 kayaknya. Ya, atau siapapun yang bakal terusir nantinya. Kalau zona ke-8-nya memang ke bounce ke Victor. Aduh. Banget dari itu dia. Wah. Nggak boleh pertama kali yang membuka ataupun menampakkan badan, karena pasti bakal ke knockdown. Tapi ini unik loh, biasanya dikirim sendiri itu Misery, tapi tadi Genforce. Genforce ada di bagian depan. Misery, Rocky, dan Fajar bersatu di 3 orang di sana. Dan kesabaran dari EVOS ternyata terbuah atau berbuah hasil cukup baik ya. 1 orang dipulangkan dan sekarang 4 melawan 3. Justru turn back the table kali ini untuk EVOS. Oh, zonanya ke EVOS. Wow. Zonanya ke EVOS. Ini harusnya ya 80% chicken untuk EVOS. Tembakan ke sela-sela broken wall yang tipis. Mendapatkan cicilan damage tadi ke arah Rocky. Tembakan balasan dan menerima cicilan damage juga untuk Laser dan juga KF. Ya betul banget, ini managerial luck yang sangat baik ya untuk EVOS Reborn kali ini. Karena langsung mengirimkan playernya ke arah bagian kiri juga. Namun lihat Victim Sovers kembali lagi melemparkan banyak smoke. Tapi ketika dia faulting, nah ini harusnya kedeteksi. Karena high ground dari EVOS ini benar-benar baik. Tapi ada pohon yang bisa dimainkan. Perlahan juga ternyata Victim berhasil untuk maju ke arah bagian depan. Tapi sebuah spray down, predict shot di sana. Rocky ter-take down 2 orang terakhir. Dan ini adalah genderang perang untuk EVOS maju ke arah bagian depan. Fajar pun dicari, tapi KF ter-take down. Fajar, oh my god, lihat gerakannya sangat cepat. Dan ini 2 versus 2 lagi terjadi lagi antara kedua tim besar ini. Oke, Fajar juga berhasil diamankan ternyata 2 lawan 1 kali ini. Menyisakan seorang Misery di bagian sebelah kiri, sementara Microboy masih berusaha untuk melakukan revive ke arah temannya. Last man standing, sedikit tembakan tipis masih belum bisa mendapatkan knock berikutnya ke arah EVOS. Ini yang baru, ini MG3 ya? Iya, ini adalah LMG baru, light machine gun yang baru. Sakit banget karena pelurunya 762 juga. Oke, ini tembakan yang 75 tembakan jarak dekat, agak sedikit panjang sih sebenarnya, tapi ini udah pasti untuk EVOS karena 4 lawan 1. Winner chicken dinner untuk RAR EVOS Reborn.